Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi BK tentang adaptasi lingkungan sekolah baru. Nah, di sini siapa nih yang kalau baru masuk sekolah SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi itu merasa takut, cemas, gelisah dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya yang terkait dengan adaptasi lingkungan sekolah baru. Apakah kamu sulit menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah baru? Setiap manusia memasuki lingkungan yang baru pasti akan merasa asing karena belum mengenalnya. Demikian juga dengan siswa kelas 7 yang baru memasuki lingkungan SMP. Tentu akan merasa canggung, malu, ragu, takut, atau bingung. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk mengenal lingkungan sekolah yang baru, dibutuhkan proses dan keinginan untuk mengenal lebih jauh lingkungan sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, hal yang perlu diketahui dan dipelajari oleh siswa baru di lingkungan sekolah baru. Kebutuhan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekolah yang baru bagi peserta didik kelas 7 sangatlah penting. Remaja tentu ingin bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya dan dapat diterima dalam pergaulan warga sekolah. Hal-hal yang perlu diketahui dan dipelajari oleh siswa baru di lingkungan sekolah baru. Yang pertama, fasilitas yang ada di sekolahnya. Misalnya, ruangan kelas, ruangan laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang BK, ruang UKS, ruang musola, ruang kamar mandi ataupun WC. Nah, yang kedua, nama mata pelajaran di SMP. Mata pelajaran di SMP meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, bahasa Jawa, seni budaya, PJOK, prakarya, dan TIK. Yang ketiga, selain 11 mata pelajaran, siswa baru di SMP juga harus mengenal dan memahami adanya pelayanan bimbingan dan konseling di SMP. Yang keempat, mengenal nama kepala sekolah, guru mapel, guru wali kelas, guru BK, dan staf TU. Yang kelima, mempelajari tata krama ketika berada di lingkungan sekolah, dan biasanya hal ini dituangkan dalam tata tertib sekolah. Yang keenam, mengenal dan bergaul dengan teman sekelas dan teman satu angkatan dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu adalah mengenal dan bergaul dengan kakak-kakak kelas dengan baik. Oke, baiklah, di sini ada materi terakhir dalam pertemuan kita pada hari ini, yaitu prinsip sukses dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Nah, yang pertama di sini ada hormat dan patuh terhadap guru dan staf TU. Yang mana untuk peserta didik yang baru masuk itu harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, dan jangan lupa untuk memperhatikan adab dan sopan santun selama berkomunikasi dengan guru ataupun staf TU yang ada di sekolah. Materi yang kedua ini adalah bersikap sopan dan santun terhadap guru dan staf TU. Sopan santun adalah kunci sukses seseorang dalam pergaulan.
Peserta didik selama dalam pembelajaran tentu akan melibatkan komunikasi dengan Bapak, Ibu guru, dan staf TU. Peserta didik yang sukses tentunya tidak luput dari peran Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya kita bersikap sopan dan santun terhadap Bapak, Ibu guru, dan staf TU yang ada di sekolah kita. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun terhadap kakak-kakak kelas dan teman kelas. Dalam berkomunikasi juga tetap memperhatikan adab, sopan santun, dan etika. Demikian juga ketika berinteraksi dengan kakak kelas maupun dengan teman sekelas, harus bersikap sopan dan santun, tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, menyinggung orang lain. Yang keempat, mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah norma-norma yang diberlakukan di lingkungan sekolah yang mengatur tentang hak dan kewajiban peserta didik. Peserta didik diharapkan memahami dan menaati peraturan sekolah yang berlaku dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab. Yang kelima, mengikuti semua program kegiatan yang ada di sekolah. Peserta didik baru di lingkungan sekolah yang baru tentu harus mengikuti semua program kegiatan yang ada di sekolahnya. Keaktifan dan kesungguhan dalam mengikuti kegiatan sekolah merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban sebagai peserta didik. Dan yang terakhir, yang keenam, mengikuti setiap informasi tentang pembelajaran di sekolah. Peserta didik baru juga harus proaktif mengikuti setiap informasi pembelajaran di sekolah barunya. Untuk peserta didik baru juga dibutuhkan keaktifan peserta didik dalam menerima informasi, mengelola informasi yang dibutuhkan selama belajar, agar pembelajaran yang ada di sekolah berjalan dengan optimal dan maksimal. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Apakah teman-teman semuanya paham? Saya harap teman-teman semuanya paham dan mengerti dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Dan saya juga berharap untuk teman-teman peserta didik baru dapat menerapkan apa yang telah saya sampaikan tadi ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi